Selamat sore Bang, perkenalkan nama aku Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Oke, di sini aku akan menjelaskan praktikum 10, yaitu eh, pada praktikum kali ini, yang mana pada modul kita diminta untuk membuat aplikasi tulis. Nah, seperti biasa, kita perlu mendefinisikan pustaka, em, apa yang akan kita gunakan sebelumnya. Nah, yang pertama, program tersebut adalah, nah, program tersebut adalah sebuah contoh dalam bahasa pemrograman C yang menggunakan struk atau untuk membuat dua jenis tipe data baru, yaitu task dan to-do list. Nah, task itu apa sih? Task itu adalah tipe data yang mempresentasikan suatu tugas, di mana setiap tugas memiliki deskripsi dalam bentuk array karakter, dan status itu dalam bentuk bilangan bulat. Nah, statusnya itu biasanya dapat eh, mempresentasikan apakah tugas tersebut sudah selesai atau belum. Nah, to-do list-nya itu adalah tipe data yang merepresentasikan daftar tugas yang akan dilakukan. Nah, to-do list memiliki sebuah array dari task yang memiliki panjang maksimum sebanyak max task. Nah, variabel num task ini digunakan untuk melacak jumlah tugas yang sedang ada dalam daftar. Selain itu, program juga mendefinisikan beberapa konstanta, yaitu max tax-nya itu, di mana max tax ini menentukan jumlah maksimum tugas yang dapat ditambahkan ke dalam daftar. Nah, kemudian ada juga di sini max tax length. Nah, di sini itu digunakan itu untuk menentukan panjang maksimum deskripsi untuk setiap tugas. Nah, setelah mendefinisikan tipe data baru dan konstanta, program tersebut dapat digunakan untuk membuat dan mengolah daftar tugas. Misalnya itu, kita dapat menambah tugas baru ke dalam to-do list-nya itu dan memperbaharui status suatu tugas tadi atau menampilkan seluruh daftar tugas beserta detailnya. Nah, perlu diingat bahwa program ini hanya mendefinisikan struktur data untuk merepresentasikan tugas dan daftar tugas tanpa memberikan implementasi untuk operasi-operasi tersebut, seperti menambah ataupun menghapus atau mengubah daftar dalam tugas. Nah, implementasi tersebut dapat ditambahkan dengan menuliskan fungsi-fungsi yang sesuai. Nah, di sini hmm, ada namanya fungsi edit task. Nah, fungsi ini itu bertanggung jawab untuk mengubah suatu deskripsi dari suatu tugas dalam objek to-do list. Nah, berikut adalah penjelasan lengkap mengenai bagaimana fungsi ini bekerja, yaitu eh, parameter fungsi, yaitu to-do list-nya itu, parameter ini merupakan pointer yang menunjukkan ke objek to-do list yang akan kita ubah. Nah, integer task itu, integer task number adalah parameter yang menentukan nomor urut tugas yang akan kita ubah dalam sebuah deskripsinya. Sedangkan new sedangkan new description, parameter ini merupakan deskripsi baru yang akan memberikan kepada tugas yang akan diubah untuk pengecekan nomor urut. Nah, tugas dari new description ini adalah untuk melakukan pengecekan apakah nomor urut tugas yang diberikan atau tax number tadi valid atau tidak. Nah, jika nomor urut tugas yang berada dalam rentang antara 1 hingga jumlah tugas yang ada, yaitu to-do list number tax, maka proses pengubahan deskripsi itu akan dilakukan. Namun jika nomor urut tugas melebihi jumlah tugas yang ada, tetapi masih berada dalam batas maksimum atau max tax tadi, maka fungsi akan mencetak pesan bahwa tugas tersebut belum tersedia. Nah, jika nomor urut tugas melebihi batas maksimum atau max tax tadi, maka fungsi akan mencetak pesan bahwa nomor urut tugas tidak valid. Nah, pengubahan deskripsi, jika nomor urut tugas valid tadi, maka deskripsi tugas yang terkait akan diubah sesuai dengan deskripsi baru yang diberikan. Nah, fungsi menggunakan fungsi strap copy untuk menyalin deskripsi baru ke dalam struktur tugas yang bersangkutan, maka pesan itu akan
ada pesan keberhasilan atau pesan kegagalan. Nah, setelah pengubahan berhasil dilakukan, nah fungsi akan mencetak pesan bahwa tindakan telah berhasil dilakukan atau mencetak deskripsi tugas sebelum dan sesudah terjadinya perubahan tadi. Nah, jika nomor urut tugas tidak valid, nah otomatis kan fungsi itu akan mencetak pesan yang sesuai dengan kondisi kegagalan nih. Nah, dengan demikian, fungsi edit task tadi memungkinkan untuk mengubah deskripsi dari suatu tugas dalam objek to-do list-nya tadi. Nah, dengan memeriksa terlebih dahulu validasi validitas validitas nomor urut tugas yang telah diberikan tadi. Nah, ada juga namanya di sini fungsi void remove. Remove task ini yaitu adalah fungsi yang bertanggung jawab untuk menghapus suatu tugas dari objek to-do list-nya tadi. Nah, yang pertama itu ada parameter fungsi to-do list-nya tadi. Nah, parameter ini merupakan pointer yang menunjukkan ke objek to-do list-nya sendiri, dari mana tugas akan dihapus. Yaitu selanjutnya ada namanya integer task number. Nah, parameter ini menentukan nomor urut tugas yang akan kita hapus. Selanjutnya ada juga pengecekan nomor urut tugas. Fungsi ini itu melakukan pengecekan apakah nomor urut tugas yang diberikan atau task number tadi itu valid atau tidak valid gitu. Jadi jika nomor urut tugas berada dalam rentang antara 1 hingga jumlah tugas yang ada ataupun to-do list itu sama dengan number task, maka proses penghapusannya itu penghapusan tugas itu akan dilakukan. Namun jika nomor urut tugas melebihi jumlah tugas yang ada tetapi masih berada dalam batas maksimum atau max task, atau jika nomor urut tugas kurang dari 1 atau melebihi batas maksimum, maka otomatis fungsi itu akan mencetak pesan yang sesuai dengan kondisi kegagalannya tadi. Nah, ada juga dia penghapusan tugas. Nah, jika nomor urut tugas valid, maka tugas yang terkait akan dihapus dari daftar. Namun, untuk melakukan penghapusan ini, fungsi menggunakan sebuah loop yaitu for untuk menggeser seluruh tugas setelah tugas yang akan kita hapus tadi ke posisi sebelumnya. Nah, setiap deskripsi tugas dalam status tugas akan disalin dari tugas berikutnya ke tugas saat ini dalam daftar, sehingga tugas yang akan kita hapus tadi akan tertimpa oleh tugas berikutnya. Nah, setelah loop selesai, jumlah tugas dalam to-do list itu akan dikurangi 1. Nah, adapun pesan keberhasilan atau kegagalan. Nah, di sini setelah penghapusan berhasil dilakukan, fungsi akan mencetak pesan bahwa tindakan telah berhasil dilakukan dan mencetak deskripsi tugas yang telah dihapus tadi. Nah, jika nomor urut tugas tidak valid, fungsi akan mencetak pesan yang sesuai dengan kondisi kegagalan. Dengan demikian, fungsi remove task ini memungkinkan untuk menghapus suatu tugas dari objek to-do list-nya tadi dengan memeriksa terlebih dahulu validitas nomor urut tugas yang diberikan tadi. Nah, adapun fungsi yang namanya itu fungsi ini, add task. Nah, fungsi ini itu bertujuan untuk menambahkan tugas baru ke dalam objek to-do list-nya itu. Nah, di sini parameter to-do list-nya itu, ini adalah parameter yang merupakan pointer yang menunjukkan ke objek to-do list-nya, kemana tugas akan ditambahkan, atau namanya start description. Nah, parameter ini merupakan deskripsi dari tugas baru yang akan kita tambahkan nantinya. Nah, kemudian ada pengecekan kapasitas penyimpanan. Nah, fungsi ini melakukan pengecekan apakah jumlah tugas dalam to-do list kita tadi atau to-do list number task masih kurang dari maksimum yang kita inginkan, yang diizinkan yaitu max task. Jika masih ada ruang untuk menambahkan tugas baru, maka proses penambahannya itu akan berlanjut. Namun jika kapasitasnya itu tadi penyimpanannya telah penuh atau jumlah tugas sudah mencapai max task, maka otomatis fungsi itu akan mencetak pesan yang menyatakan kegagalan operasi dong. Nah, adapun juga penambahan tugas baru. Nah, jika masih tersedia ruang, fungsi akan menyalin deskripsi tugas baru ke dalam ke dalam array deskripsi tugas pada indeks to-do list number task tadi. Selain itu,
status tugas itunya defaultnya akan diatur sebagai 0, yang memungkinkan menunjukkan bahwa tugas tersebut belum selesai. Nah, setelah menambahkan tugas baru atau jumlah tugas dalam to-do list itu akan ditambahkan 1. Nah, pesan keberhasilan atau kegagalannya itu setelah penambahan berhasil dilakukan, fungsi akan mencetak pesan bahwa tindakan telah berhasil dilakukan dan mencetak deskripsi tugas yang baru jika ditambahkan. Nah, jika kapasitas penyimpanannya telah penuh, fungsi akan mencetak pesan yang menyatakan kegagalan dan memberikan instruksi kepada pengguna untuk menghapus tugas-tugas lama terlebih dahulu sebelum menambahkan dengan tugas yang baru gitu. Nah, demikian fungsi add text ini memungkinkan untuk menambahkan tugas baru ke dalam objek to-do list-nya itu dengan memeriksa terlebih dahulu apakah masih ada ruang kosong untuk menambahkan tugas baru. Nah, dalam kode bagian main ini merupakan inti dari program kan yang biasanya kita gunakan. Nah, ini adalah tempat di mana kita dapat berinteraksi dengan daftar tugas menggunakan menu yang disediakan. Nah, yang pertama itu program ini menginisialisasikan objek to-do list dari tipe to-do list-nya. Nah, pada awalnya daftar tugas ini tidak memiliki number task sama dengan 0. Nah, selanjutnya deklarasi variabel. Nah, variabel choice ini digunakan untuk menyimpan pilihan yang kita buat di dalam menu. Nah, sedangkan variabel description ini digunakan untuk menyimpan deskripsi dari tugas yang akan ditambahkan atau yang akan kita ubah. Nah, sedangkan variabel task number ini itu digunakan untuk kita menyimpan nomor urut tugas yang akan diubah ataupun yang akan dihapus. Nah, pada while ini program yang berjalan dalam sebuah loop while yang berarti akan terus berjalan tanpa henti, kecuali itu jika ada perintah untuk keluar. Nah, setiap kali loop berjalan, daftar tugas ditampilkan terlebih dahulu menggunakan fungsi yang namanya itu display. Nama fungsinya itu yaitu display start. Nah, pada menu pilihan ditampilkan kepada pengguna yang memungkinkan mereka itu akan memilih aksi yang ingin dilakukan. Nah, pilihan menunya itu yaitu tambah data. Nah, di tambah data ini itu menambahkan tugas baru ke dalam daftar. Yang kedua ada ubah data, yaitu mengubah deskripsi dari tugas yang ada dalam daftar. Yang ketiga ada juga menghapus data. Nah, menghapus tugas dari daftar. Terus yang terakhir ini ada keluar, yaitu keluar dari program. Pengguna diminta untuk memilih opsi dengan memasukkan nomor pilihan mereka. Nah, adapun input pilihan lain yaitu program menggunakan fungsi yang namanya scanf. Nah, fungsi ini itu untuk menerima input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam sebuah variabel yang namanya choice. Nah, dengan demikian struktur program di dalam main tadi memberikan antarmuka sederhana bagi pengguna untuk mengelola daftar tugas yang memungkinkan mereka untuk menambahkan atau mengubah maupun menghapus tugas yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, kode yang diberikan adalah bagian dari blok if yang akan dieksekusi jika pengguna memasukkan angka 25 sebagai pilihan dalam menu. Yang pertama itu ada namanya pengecekan apakah pilihan yang dimasukkan oleh pengguna sama dengan 25. Nah, jika pemilihan pesan itu tidak ada dalam data, nah, jika pemilihan pengguna ada 25, maka program itu akan mencetak pesan yang menyatakan bahwa daftar tugasnya itu adalah kosong. Nah, pesan ini itu mencangkup informasi tentang jumlah tugas yaitu ini 03 dan pesan tambahan yang menyatakan bahwa belum ada data yang tersedia. Nah, setelah itu program mencetak kembali menu pilihan. Nah, memberikan pengguna opsi untuk memilih aksi selanjutnya. Nah, ini akan membantu kita untuk tetap berada dalam konteks menu.
memberikan kesempatan kita untuk melakukan tindakan berikutnya setelah mengetahui bahwa daftar tugas yang tadi itu adalah kosong. Nah, input ulangnya itu adalah program kemudian mencetak pesan yang diminta pengguna untuk memilih opsi yang lain. Nah, opsi lagi kan. Nah, katakanlah jika pengguna ini menambahkan tugas setelah mengetahui bahwa daftar tugas tadi itu kosong. Nah, mereka akan dapat melakukannya dengan memilih opsi yaitu 1 tambah data. Nah, setelah mencetak pesan ini, loop while akan kembali ke awal. Nah, program akan menunggu input pengguna itu kembali. Nah, dengan menggunakan blok kode ini, program memberikan sebuah respon yang sesuai ketika pengguna tadi memilih opsi yang valid dan memberikan informasi yang relevan ketika daftar tugas yang tadi itu kosong. Nah, memberikan pengguna kontrol atas operasi yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada kode yang namanya itu switch. Nah, kode bagian dari struktur switch ini yang menangani berbagai pilihan aksi yang dapat dipilih oleh penggunanya dalam sebuah menu tadi. Nah, ini mencangkup penambahan tugas baru yaitu case 1 dan pengubahan deskripsi tugas case 2. Nah, pengecekan pilihannya itu program menggunakan switch choice untuk mengevaluasi nilai dari variabel choice yang merupakan pilihan yang dibuat oleh pengguna dalam menu tadi. Nah, case yang pertama itu adalah untuk tambah data. Nah, jika pilihan pengguna adalah 1, nah program melakukan pengecekan apakah jumlah tugas dalam to-do list-nya itu atau to-do list number task-nya tadi sudah mencapai batas maksimum atau mark task. Nah, jika sudah mencapai batas, program itu mencetak pesan kesalahan yang menyatakan bahwa kapasitas penyimpanan itu telah penuh. Nah, dan akan meminta pengguna itu untuk menghapus tugas lama sebelum menambahkan dengan tugas yang baru. Nah, jika belum mencapai batas, program meminta pengguna untuk memasukkan deskripsi tugas baru menggunakan yang namanya scanf. Nah, lalu memanggil fungsi yang namanya add task untuk menambahkan tugas baru ke dalam to-do list yang tadi. Nah, case yang kedua itu ada ubah data. Jika pilihan pengguna adalah 2, nah program itu akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor urut tugas yang ingin diubah menggunakan scanf. Nah, program kemudian melakukan pengecekan apakah nomor urut tugas yang dimasukkan itu valid atau berada dalam rentang antara 1 dan jumlah tugas yang ada. Nah, jika nomor urut tugas valid atau program meminta pengguna untuk memasukkan deskripsi baru untuk tugas tersebut menggunakan scanf tadi dan memanggil fungsi yang namanya edit task untuk mengubah deskripsi tugas sesuai input pengguna. Nah, jika nomor urut tugas tidak valid, program mencetak pesan kesalahan yang sesuai, baik karena nomor urut tugas belum tersedia ataupun melebihi batas maksimum yang tadi. Nah, dengan menggunakan struktur which tadi seperti ini, nah program itu akan memberikan respon yang sesuai terhadap pilihan pengguna dalam menu. Nah, melakukan tindakan yang sesuai dengan input yang diberikan. Nah, pada bagian akhir dari fungsi main ini menangani pilihan pengguna dari apa namanya tadi mencakup yang namanya penghapusan tugas yaitu case 3. Nah, keluar dari aplikasi atau case 0 dengan respon untuk pilihan yang tidak valid atau default case 3 ini yaitu ada hapus data. Nah, jika pilihan pengguna adalah 3, program akan mencetak pesan yang menunjukkan bahwa pengguna memilih untuk menghapus tugas. Nah, program kemudian meminta pengguna untuk memasukkan nomor urut urut tugas tadi yang ingin dihapus menggunakan yaitu yang namanya fungsi scanf. Nah, setelah nomor urut tugas diterima, fungsi remove task tadi dipanggil untuk menghapus tugas tersebut dalam to-do list-nya. Nah, case 0 ini yaitu keluar jika pilihan pengguna adalah 0, program akan mencetak pesan yang menunjukkan bahwa aplikasi itu akan ditutup. Nah, program menggunakan fungsi yang namanya 80 untuk keluar dari aplikasi dengan status keluar. Itu 0, menandakan bahwa program selesai berjalan tanpa adanya kesalahan. Nah, default ini adalah pilihan tidak valid
Nah, jika pilihan pengguna tidak sesuai dengan salah satu case yang didefinisikan tadi, yaitu satu, case 2, case 3, dan ataupun case 0, nah, maka program akan mencetak pesan bahwa pilihan itu tidak valid. Nah, pesan ini akan membantu memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa input yang dimasukkan itu tidak dikenali oleh program. Nah, setelah menangani pilihan ini, pengguna dan akan menjalankan tindakan yang sesuai. Nah, program akan kembali ke awal, yaitu loop loop while yang tadi, eh, loop while yang tadi, di mana daftar tugas akan ditampilkan kembali dan pengguna dapat memilih tindakan selanjutnya. Loop ini akan terus berjalan hingga pengguna memilih untuk keluar dari aplikasi, yaitu ataupun pilihan nol. Baik, aku akan coba untuk merun dari code ini. PJJ, um, di sini kan bisa Bang lihat, yaitu daftar tuduhnya itu masih 0/3. Nah, maksudnya ini kan kita belum memasukkan memilih menunya. Nah, jika kita ingin menambahkan data, itu kita akan pilih menu yang satu. Yang kedua ada, jika kita pilih menu yang kedua itu untuk mengubah data. Nah, jika kita ingin menghapus data, kita pilih yang ketiga. Nah, jika kita ingin keluar dari aplikasi, kita pilih yang not. Nah, di sini aku akan pilih menu yang pertama. Yang pertama, nah, sini akan menambahkan to-do. Nah, sini aku akan menambahkan, yaitu uh, menonton anime. Nah, ini daftarnya sudah masuk, maka 1/3 yaitu menonton anime. Nah, aku mau mengubah lagi. Nah, maka aku akan pilih yaitu menu yang kedua. Nah, mengubah nomor to do yang pertama, yaitu ubah to do menjadi eh, membaca WP. Nah, nih, daftar to do itu udah 1/3, tapi dia sudah terganti dengan eh, to do yang aku berikan pertama, yaitu to do menonton anime, telah diubah menjadi membaca WP. Nah, aku akan pilih yang menu ketiga, yaitu menghapus data. Nah, di sini ada kita pilihan untuk menghapus nomor to do yang keberapa. Yang kedua, ini. Nah, oh ya, nomor 3, nomor 1. Nih, nih, daftar to do itu sudah menjadi 0/3. Itu artinya data yang aku berikan tadi sudah dihapus. Nah, jika ingin keluar, aku akan pilih menu yang 0. Nah, sini sudah dibuat, yaitu menutup aplikasi. Oke, mungkin demikian Bang yang bisa aku sampaikan tentang praktikum 10 hari ini. Aku atas nama Rara Pasaribu mengucapkan mohon maaf apabila ada perkataan yang salah dalam tadi menjelaskan quote atau penyampaianku yang salah. Aku ucapkan terima kasih. Terima kasih Bang.